Halo my brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbah Ronggo di channel Efek Vlog. Di video kali ini saya akan melanjutkan merekap alur cerita Game of Thrones episode di season yang pertama. Yang belum subscribe, like and share, silahkan di subscribe dan di like dan juga di share. Sebelum menuju ke alur cerita, siapkan kopi dan udut serta jajanan pasar agar tidak mengantuk. Oke, lanjut. Inilah Game of Thrones season 1 episode 1 dimulai. Film diawali diperlihatkan seekor burung gagak yang masuk melewati gerbang Winterfell dan menukik melewati si Bran Stark yang sedang belajar memanah. Dia berjalan mengejar burung tersebut dan ketika dia melihatnya, ternyata burung gagak tersebut memiliki 3 mata dan tiba-tiba Bran Stark terbangun dari mimpinya dan menemukan dirinya di tempat tidur. The Lord's been dreaming again. Terlihat si Theon Greyjoy memasuki ruangan bersama Hodor, seorang laki-laki besar, dan mengajaknya untuk menemui tamu tersebut dengan digendong oleh si Hodor. Terlihat di aula besar Robb Stark yang sedang bertemu dengan Tyrion Lannister setelah ia kembali dari The Wall dan akan menuju ke King's Landing. Di sini si Tyrion Lannister memberikan hadiah kepada si Bran, yaitu gambaran pelana khusus si Bran agar si Bran dapat menaiki kuda ya. Setelah memberikan hadiah tersebut, akhirnya si Tyrion Lannister meninggalkan kastil untuk bermalam di rumah bordir. Dan terlihat si Theon mengikuti si Tyrion. Sebelum meninggalkan Winterfell, dia mengejek si Theon Greyjoy tentang kesetiaannya kepada keluarga Stark, padahal dia adalah seorang tawanan, tapi diperlakukan seperti anak dalam keluarga si Ned Stark. Here you are. Your enemies. Try not to wear her out. Beralih di The Wall, terlihat si Jon Snow yang sedang berlatih adu pedang dengan Grant dan Peyo di halaman Kastil Black. Melatih mereka bersama pertempuran berhenti. Bagaimanapun ketika Samwell Tarly, seorang bangsawan yang lembut dan gemuk dari selatan, tiba-tiba ikut bergabung dengan mereka. Ser alias Thrawn memerintahkan si Res untuk menyerang si Sam. Yang dilakukan pemuda kejam itu dengan senang hati. Sam jatuh ke tanah, tidak mau dan tidak mampu membela diri, dan Jon masuk untuk menghentikan pemukulan. He yielded. All right then. Why didn't you get up and fight? You're gonna have to defend yourself. Call me Sam. If you couldn't. Why not? I wanted to. I'm a coward. Beralih di seberang benua, terlihat kelompok dari Dothraki melakukan perjalanan menuju gerbang kuda dan masuk ke kota Viewers. Dothraki Daenerys Targaryen bertanya kepada Ser Jorah Mormont, apakah kakaknya bisa memimpin Dothraki untuk merebut 7 kerajaan. Jorah mengatakan kepadanya bahwa penasihat raja cukup bijaksana untuk menghentikan Raja Robert Baratheon bertemu dengan Dothraki dalam pertempuran terbuka. They fear any water their horses can't drink. The Dothraki have never crossed the Narrows, but the men advising him are different. King Robert is fool enough to Beralih meet di them in dalam open gubuk battle. Dothraki, pelayan perempuan Doreh dari rumah kesenangan mandi dengan Varys Targaryen. Dia mengatakan padanya tentang naga yang memungkinkan keluarganya untuk menaklukkan Westeros saat dia memenuhi kebutuhannya. Ketika dia mengatakan bahwa Robert kemungkinan telah menghancurkan tengkorak naga yang menghiasi King's Landing. Doreh merasa sedih. Lalu si Varys bertanya, untuk apa aku membelimu? Apakah untuk membuatku merasa sedih? Dia menjawab bahwa dia mengajari Dany menjadi kekasih yang lebih baik untuk Khal Drogo. Hal tersebut yang membuat Varys semakin marah kepada si Doreh. Teach your sister.
You think I bought you to make Khal Drogo happy? Beralih ke King's Landing, terlihat si Ned Stark yang sedang memimpin rapat dewan kecil di mana Janos Silent, komandan dari City Watch, menjelaskan bahwa turnamen tangan telah menyebabkan kekacauan di seluruh King's Landing. Ned menegaskan ke Littlefinger dengan menemukan emas untuk membayar lebih banyak penjaga untuk menjaga kota tetap aman dan menawarkan orang-orang dari rombongan rumah tangganya sendiri untuk membantu. Realm prospers from such events, my lord. Sooner this is over, the better. The The Tuanny puts coins in many a pocket. Till tomorrow, my lord. I've been hungry. Dan setelah rapat, si Ned mendekati Grandmaster Pycelle tentang peristiwa sebelum kematian dari Lord Jon Arryn. Pycelle mengatakan bahwa penyakit Tuhan datang dengan cepat dan kematiannya segera menyusul. Sebelum akhir, Arryn datang ke Pycelle untuk membaca buku silsilah yang mencantumkan ciri-ciri semua keluarga bangsawan dari Westeros. Arryn terus mengulang kalimat yang sama, yaitu benih itu kuat. Entah apa maksudnya, aku juga belum tahu. Jon Arryn tell you what he wanted with it? He did import, my lord. Not repeating. There was one phrase. The seed is strong, I think it was. Seed is strong. Scene beralih di The Wall, terlihat si Jon yang sedang berjaga di tembok bersama si Sam. Di sini si Jon mencoba untuk bertanya kepada si Sam tentang alasannya dia bergabung dengan Nextwatch. Ya, lalu si Sam menceritakan mengapa dia datang ke Nextwatch dan bergabung. Karena ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak layak atas tanah dan gelar keluarga dan memberinya pilihan untuk bergabung dengan Nextwatch atau mengalami kecelakaan saat berburu. Jadi itu si Sam ini dianggap, karena seperti yang kita tahu bahwa si Sam ini kan licik ya. Jadi itu ayahnya itu menyuruh dia memberi pilihan itu agar dia itu menjadi pria yang sejati. Worthy of my land and title. Take all claim to your inheritance and start north. You're going to take the black, forsake the throne from your saddle to die. No. You can't get any worse. Beralih ke King's Landing, terlihat Littlefinger mendekati Ned untuk memberitahu dia bahwa dia mendengar tentang buku garis keturunan yang diberikan Pycelle kepadanya. Littlefinger juga menunjukkan bahwa pengawal Jon Arryn, Ser Hugh dari Vale, dianugerahi gelar bangsawan tak lama setelah kematiannya. Dia menyarankan agar Ned berbicara dengan pembuat senjata lokal yang dikunjungi Arryn. Message to this paragon of yours. He lives in a large house at the top of the... After that, you might want him to visit a certain armorer. And several times in the weeks before his death, they saw Lord Arryn visit them. Setelah mendapatkan informasi dari Littlefinger, akhirnya di sini si Ned pergi menemui pria itu dan bertemu dengan muridnya yang berambut gelap. Dan ternyata muridnya dari tukang padi besi tersebut ialah anak haram dari King Robert Baratheon. And Lord Arryn, there's nothing to forgive. Arryn came to visit you. What would you talk about? Just ask me questions is all, my lord. Look at me. Find anything? King Robert's bastard son. Beralih di The Wall, terlihat si Jon yang berada di ruang makan. Dia mengatakan kepada si Grant dan si Pip bahwa mereka akan melindungi si Sam di halaman latihan. Terlihat si Ras sengaja mendengar dan menertawakan si Jon serta mengatakan bahwa dia akan mengiris daging dari si Sam. Lihat wajah dari si Jon geram, namun dia di sini sabar. Ya maklum lah, namanya juga karakter utama ya kan. Pada malam hari terlihat si Ras yang sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba si Jon dan teman-temannya menyelinap ke tempat tidur dari si Ras dan memperingatkannya untuk tidak menyentuh si Sam, serta mengancamnya dengan serigala yang menggeram di depan matanya. No one touches Sam. Dan keesokan harinya, di halaman yang sedang berlatih, si Ras benar-benar tidak berani menyerang si Sam setelah ia diancam tadi malam oleh si Jon dan teman-temannya. Kim!
Terlihat Citron yang tidak senang tentang perlakuan lembut tersebut. Dan kemudian saat si Sam dan si John membersihkan kastil, Citron memberitahu si John apa yang sebenarnya dia lakukan dengan melindungi kepengecutan dari si Sam. Dan itu akan menciptakan kelemahan dalam barisan yang akan membunuh orang-orang baik. Would have lasted a fortnight on you, fat boys like you. But you'd be fools to believe it. Men of the Night's Watch, boys still. In the winter, you will die like flies. Beralih di Dothraki terlihat si Varys yang menggeret si Doreh menuju ke tenda si Daenerys dengan tut. Di situ dia mengamuk karena si Daenerys berani memberikan perintah kepada dirinya. Si Daenerys hanya mengirim undangan karena dia punya hadiah untuk si Varys karena sudah marah. Akhirnya si Varys menyerang si Daenerys. Dan tiba-tiba si Daenerys memberikan pukulan balik kepada si Varys serta mengejutkan dirinya sendiri, tetapi juga menyadari bahwa dia tidak berdaya. Akhirnya dia mengancam si Varys, apabila kamu menyentuh saya lagi, hal tersebut akan menjadi hal terakhir kalinya kamu memiliki tangan. Next time you raise a hand to me will be the last time you have hands. Kemudian dia memberitahu si Joreh tentang pertengkarannya dengan si Varys. Di situ dia menyadari bahwa si Varys tidak akan pernah merebut kembali tanah air mereka. My brother will never take back the Seven Kingdoms. He'll never take us home. He didn't lead an army even if my husband gave him one. Beralih di King's Landing terlihat si Sansa dan si Arya bersama si King Robert Baratheon dan seluruh istananya tiba untuk menyaksikan George di turnamen tangan. Pada pertandingan pertama, Ser Jorger Clegane yang besar saudara dari Hound melawan Ser Hawk dari Vale. Tapi kontes berjalan dengan salah ketika tombak seri si Clegane mengenai Ser Hawk di secara terbuka mengakhiri hidup kesatria muda dengan gargles berdarah. Saat Sansa duduk dikejutkan oleh kekerasan, Littlefinger membisikkan di telinganya cerita tentang bagaimana Hound menerima luka bakar yang sangat mengerikan di wajahnya. Di situ dia menceritakan bahwa saat ketika mereka masih kecil, si Jorah memergoki saudara laki-lakinya sedang bermain dengan salah satu mainannya dan mendekatkan wajah anak itu ke bara api yang ganas. His brother by the scruff of his neck. Gregor never said a word. Shoved his face into the burning coals. His face melted. The boy screamed. There aren't very many people who know that story. Terlihat di dalam kastil, si Cersei yang mengunjungi si Ned di kamarnya dan menyarankan agar mereka menaruh ketidakkesepakatan mereka di King's Road di belakang mereka. Ned curiga dengan kunjungannya dan mengatakan bahwa tugasnya adalah melayani raja dan kerajaan. Tapi dia tidak terkesan, mengatakan kepadanya bahwa dia hanya baik untuk mengikuti perintah. Kill my enemies, Your Grace. I was trained to lead and you were trained to follow. As was I. Scene beralih diperlihatkan Sir Roderick Castle dan si Lady Catelyn Stark berhenti untuk beristirahat di Inn Dead Crossroads. Makan mereka terganggu setelah ia melihat kedatangan dari si Tyrion Lannister. Ketika si Tyrion Lannister memperhatikan dirinya, si Catelyn berdiri dan memanggil para panji-panji ayahnya yang berkumpul di ruangan itu dan memberitahu mereka bahwa pria ini datang ke rumah saya sebagai tamu. Dan di sana dia malah bersekongkol untuk membunuh anak saya. Dan setelah mendengar kata-kata dari si Catelyn, para pria di ruangan tersebut menghunus pedang mereka dan mengelilingi si Tyrion Lannister. In the name of King Robert and the good lords you serve, to seize him, I call upon you to await the king's justice. You return him to Winterfell, to us.
Game of Thrones Season 1 episode 4 bersambung.